Ada teori tangga yang diungkapkan oleh Hans Kelsen berkaitan dengan General Theory of Law and State, yaitu yang berbentuk piramida, di mana atas itu adalah general norm, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan, dan juga ketetapan. Antara general norm sampai dengan peraturan itu mengikat secara umum, yang disebut sebagai hukum in abstrakto. Sedangkan ketetapan itu bersifat individual norm yang mengikat ketentuan atau mengikat individu tertentu atau hukum in concreto. Dan antara general norm sampai dengan ketetapan itu adalah tata hukum. Dan hukum ini untuk melaksanakan suatu peraturan ke dalam suatu hal yang nyata atau konkret. Kemudian tujuan dan maksud dibentuknya pengadilan tata usaha negara. Tujuannya untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara pemerintah dengan warga negara. Kemudian untuk melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negara. Sedangkan maksudnya untuk menciptakan pemerintah yang bersih. Yang kedua, mencegah pejabat negara dalam tugasnya di mana tidak melampaui batas wewenang. Yang ketiga, untuk mencegah pejabat salah menerapkan undang-undang atau peraturan. Kemudian ada beberapa hal yang tidak termasuk keputusan dari tata usaha negara. Yang pertama, kalau keputusan itu berdasarkan dari hukum perdata, kemudian berdasarkan dari hukum pidana, kemudian pengaturan yang berlaku umum, kemudian masih perlu persetujuan dari instansi lain, kemudian berdasarkan dari hasil pemeriksaan peradilan, kemudian keputusan tata usaha negara di lingkungan TNI, dan juga keputusan dari panitia pemilu. Aparatur negara yang melakukan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam hal ini eksekutif, baik di tingkat pusat dan juga di daerah, itu ada yang berupa Kakadil, Kadinas, Bupati, Gubernur, Menteri, Dirjen, Sekjen, dan juga Direktur. Kemudian perluasan dari keputusan tata usaha negara. Yang pertama, jika sikap diam dari pejabat tata usaha negara sebagai sikap berbuat aktif dianggap sebagai penetapan tertulis, itu tertuang di pasal 3 dari Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Bila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, dan ini sama dengan keputusan tata usaha negara. Yang ketiga, bila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktunya itu telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara dianggap menolak mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Sedangkan penyempitan pengertian dari keputusan tata usaha negara itu ada dua. Yang pertama memo, yang kedua itu nota. Kemudian fungsi dan kedudukan dari ketetapan. Fungsi ketetapan untuk melaksanakan peraturan ke dalam suatu hak atau peristiwa. Sedangkan kedudukan dari ketetapan itu kedudukan dalam tertib hukum Indonesia untuk melaksanakan suatu peraturan ke dalam hal tertentu. Sedangkan hukum administrasi negara menurut isinya itu dibagi dua. Hukum administrasi negara in abstrakto berupa peraturan administrasi negara di mana di dalamnya itu mengatur hal umum, berlaku umum, dan juga mengikat. Sedangkan hukum administrasi negara in concreto dalam hal ini ketetapan administrasi negara itu di dalamnya menetapkan hak dan kewajiban pada subjek hukum tentang yang telah diketahui identitasnya. Kemudian hukum administrasi negara sebagai alat tertib hukum dalam hal ini mengatur aparatur negara untuk melaksanakan tugasnya menggunakan wewenangnya. Sedangkan landasan hukum bagi aparatur negara untuk membuat keputusan, ketetapan dalam kapasitas sebagai penguasa. Untuk mencegah aparatur negara bertindak melampaui batas dari kewenangannya dan juga alat pemerintah untuk mengatur atau melayani dari kepentingan masyarakat. Kemudian administrasi negara itu di dalamnya memuat perencanaan, pengaturan, tata pemerintahan yang bersifat melayani, kepolisian untuk menjaga ketertiban, penyelesaian perselisihan secara administrasi yang tidak dilakukan oleh hakim, kemudian pembangunan dalam penertiban lingkungan hukum, kemudian
tata usaha negara yang dilakukan di kantor pemerintahan, dan juga penyelenggaraan usaha negara, dalam hal ini BUMN atau BUMD. Kemudian, alat perlengkapan negara, baik tingkat pusat maupun daerah, yang menyelenggarakan seluruh kegiatan bernegara dalam menyelenggarakan pemerintahan, itu berfungsi untuk membuat peraturan perundang-undangan, berfungsi untuk melakukan administrasi yang nyata dan aktif, dan juga berfungsi secara peradilan. Disinilah terdapat hal yang dikatakan sebagai teori residu, gabungan jawaban aparat administrasi di bawah pimpinan pemerintah melakukan sebagian tugas pemerintahan yang tidak dilakukan oleh badan peradilan maupun legislatif. Dan ada beberapa persinggungan berkaitan dengan administrasi negara. Bila keseluruhan fungsi yang dijalankan pemerintah beserta aparatur yang dipimpinnya juga bersinggungan dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan undang-undang, juga bersinggungan dengan keseluruhan aktivitas negara yang bersumber pada penetapan pemerintah dari pemerintah, juga berkaitan dengan keseluruhan jabatan dan satuan organisasi negara secara langsung dipimpin dan digerakkan oleh pemerintah. Kemudian pembatasan kekuasaan administrasi negara. Dalam hal ini aparatur negara sebagai penyelenggara kekuasaan itu dibatasi oleh hukum administrasi negara, di mana hukum administrasi negara itu sebagai pengawas berperan membatasi kekuasaan aparatur negara. Dan juga hukum administrasi negara itu berperan untuk mengatur wewenang, tugas, dan juga fungsi dari aparatur negara. Dan hukum administrasi negara itu juga menjamin dan melindungi masyarakat dari tindakan aparatur negara yang mengikat, serta hukum administrasi negara itu memberikan kepastian hukum kepada aparatur negara. Dan dalam hal ini secara internal ada sistem pengawasan terhadap fungsi dan juga tugas aparatur negara. Secara eksternal dilakukan oleh DPR, BPK, Bank Indonesia, dan juga tim khusus dari akuntan publik. Secara eksternal ini berkaitan dengan proses penyelesaian secara yuridis. Sekian pertemuan ketiga berkaitan dengan ruang lingkup hukum administrasi negara. Terima kasih.